Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang merancang tujuan jangka panjang demi masa depan. Pernahkah kamu memikirkan akan jadi apa atau siapa dalam 10 tahun ke depan? Bagi sebagian orang, merencanakan sesuatu merupakan sesuatu yang penting agar arah dan tujuan hidup mempunyai jalan yang jelas. Meski demikian, tentu dalam melaluinya pasti akan ada beragam hambatan dan tantangan. Seperti pepatah, manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan segalanya. Diambil dari rencanamu.id, pengendalian diri merupakan faktor yang paling menentukan kesuksesan kita jika dibandingkan dengan kecerdasan. Pengendalian diri adalah sikap fokus pada tujuan atau goal utamamu dan sikap tidak cepat puas. Kebanyakan orang sukses merupakan orang yang bisa menentukan tujuan dan fokus meraihnya. Berikut adalah beberapa cara merancang tujuan jangka panjang. Yang pertama, tentukan tujuan jangka panjang. Apa perbedaan tujuan dengan impian? Impian merupakan hasrat, keinginan yang diharapkan tercapai. Sedangkan tujuan merupakan sesuatu yang dituju, yang untuk menjangkaunya dibutuhkan sebuah perencanaan yang jelas. Saat memiliki dan fokus pada rencana jangka panjang, maka akan ada rencana-rencana yang membuat diri terpacu untuk meraihnya. Tujuan jangka panjang orang-orang dapat berbeda-beda. Ada yang menargetkan untuk 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Tapi pastikan tujuan jangka panjang spesifik. Misalnya dalam 10 tahun lagi ingin menjadi dosen, arsitek, atau tujuan lainnya. Tujuan yang spesifik dibutuhkan untuk membuat target dan perencanaan yang jelas. Kedua, buat target-target jangka pendek. Setelah mengetahui tujuan, maka selanjutnya buatlah target. Rencana demi rencana. Hal ini seperti batu pijakan untuk menuju tujuan jangka panjang yang akan dituju. Target dan rencana ini juga menjadi bahan evaluasi diri dan memastikan apa kita berada dalam jalan yang benar menuju tujuan jangka panjang tersebut. Tujuan jangka panjang mungkin akan terasa sulit karena adanya beragam hambatan dan tantangan selama proses. Target-target jangka pendek ini dapat memotivasi kita untuk terus bertahan dan fokus pada tujuan. Ketiga, evaluasi tujuan secara berkala. Seperti namanya tujuan jangka panjang, maka jalan untuk meraihnya merupakan sebuah proses panjang. Kita dapat mengevaluasi tujuan ini secara berkala. Apakah kita masih berada dalam jalan yang sama, jalan yang tepat menuju tujuan tersebut? Mungkin kita akan berbelok mencari jalan lain, tapi tujuan kita tetap sama. Pilihan lainnya, jika ada alasan besar untuk berhenti, kita akan mengganti tujuan tersebut. Semua bergantung dengan situasi dan kondisi yang akan dihadapi selama proses tersebut. Ada sebuah metode untuk membantu menetapkan tujuan atau target. Metode ini dapat membantu kita menilai setiap tujuan atau target masih layak diperjuangkan atau tidak. Metode ini adalah metode SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time. Spesifik berarti sebuah tujuan harus spesifik. Tanyakan apa yang ingin kita capai. Kenapa tujuan ini penting? Siapa saja yang terlibat dalam mencapai tujuan? Tanyakan juga di mana tempat mencapainya dan kapan tujuan tersebut dapat tercapai. Kedua, measurable atau terukur. Buatlah tujuan yang terukur di mana tujuan tersebut dapat dipantau dan dilacak setiap kemajuan menuju tujuan tersebut. Hal ini dapat membuat kita fokus memenuhi tenggat waktu dari setiap target yang telah dibuat. Pastikan juga mengetahui indikator apa saja yang menunjukkan perkembangan menuju tujuan tersebut. Ketiga, achievable atau dapat dicapai. Pastikan tujuan yang dibuat adalah tujuan yang realistis yang mungkin untuk dicapai. Tujuan yang realistis adalah tujuan di mana kita dapat mengetahui bagaimana cara dan jalan untuk meraih tujuan tersebut dengan segala kemungkinan, kemampuan, sumber daya, dan peluang yang dimiliki. Keempat, relevan. Pastikan target atau tujuan merupakan sesuatu yang penting dan sejalan dengan apa yang kita butuhkan, sejalan dengan nilai-nilai yang kita miliki. Hal ini penting agar tetap mempunyai kendali diri. Kita dapat menanyakan kepada diri kita apakah tujuan ini bermanfaat, apakah ini waktunya tepat, apakah sesuai kebutuhan, apakah sesuai dengan lingkungan saat ini, dan pertimbangan lainnya. Kelima, time atau tepat waktu. Agar fokus terhadap tujuan dan dapat bertahan dalam setiap prosesnya, maka target waktu atau tenggat waktu penting untuk ditentukan. Kalau tidak dibatasi oleh waktu, maka kita akan merasa tidak ada urgensi dan motivasi untuk mencapainya. Itulah tadi cara merancang tujuan jangka panjang untuk masa depan.
Kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih gaya hidup bisa mempengaruhi keuanganmu. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari menjadi salah satu faktor penentu kaya atau tidaknya seseorang. Bagi contoh, seseorang yang terbiasa belanja tanpa pikir panjang cenderung mengalami masalah kesulitan finansial dibandingkan yang belanja dengan perencanaan matang. Inilah beberapa kebiasaan yang menentukan kamu kaya atau tidak. Yang pertama, bangun pagi. Pertama dimulai dari kebiasaan bangun di pagi hari yang akan mempengaruhi tingkat kekayaan seseorang. Seseorang yang sering bangun pagi berpotensi mendapatkan uang lebih banyak dibandingkan yang bangun siang. Karena waktu kerja lebih panjang, bagi kamu yang kesulitan bangun pagi, ubah kebiasaan tersebut. Mulai saat ini, coba bangun lebih pagi, sekitar pukul 5 atau 6. Selain agar tidak terlambat, bangun pagi juga baik untuk kesehatan, apalagi diimbangi dengan olahraga pagi yang rutin. Kedua, menjaga kesehatan. Banyak orang berpendapat bahwa orang kaya kurang memperhatikan gaya hidupnya, tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Orang kaya justru sangat perhatian terhadap gaya hidup karena dampaknya langsung bagi kondisi kesehatan tubuh. Kalau sehat, bekerja atau berbisnis bisa fokus, berjalan lancar, dan paling penting, aman bagi stabilitas keuangan pribadi. Tapi kalau sakit, apalagi tidak ada asuransi kesehatan, kamu harus mengeluarkan biaya besar untuk berobat. Oleh karena itu, penting menjaga kesehatan, termasuk tidak mengkonsumsi minuman keras dan menghindari merokok. Ubahlah gaya hidup menjadi lebih sehat, sehingga bibit penyakit tidak bersarang di dalam tubuh. Ketiga, seberapa sering mendengar omongan orang lain. Banyak yang berasumsi, untuk menjadi orang kaya kamu harus dilahirkan dari keluarga yang kaya, atau punya pendidikan tinggi. Faktanya, memulai bisnis juga bisa membuatmu kaya. Memang akan ada perkataan yang kurang mengenakan saat memutuskan untuk memulai bisnis. Tapi kamu tidak perlu menghiraukan perkataan tersebut dan membuat berhenti di tengah jalan. Orang kaya pada umumnya memilih untuk terus maju, percaya diri, cuek dengan omongan orang lain sehingga tujuannya tercapai. Selagi ada niat berbisnis dan terus bekerja keras, bisnis bisa menjadi bekal yang menuntunmu jadi kaya raya. Keempat, kurang percaya diri. Tingkat kepercayaan diri orang kaya jauh lebih tinggi daripada yang tidak. Bukan karena orang kaya sudah punya segalanya, tapi karena mereka percaya pekerjaan dan keseriusannya akan membuahkan hasil. Ketakutan tetap ada dalam diri, tapi mereka berusaha menghilangkannya. Sebab mempertahankan rasa takut justru membuat hidup jalan di tempat. Meskipun kamu tidak terlahir dari keluarga kaya, jangan pernah takut untuk memulai hal baru. Percaya diri saja, lalu lihat keajaiban yang akan datang menghampiri. Kelima, masalah memperbaiki diri. Kalau ingin menjadi orang kaya, mulai perbaiki diri dari sekarang. Belajar dari setiap kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, kamu tidak mengulangi kesalahan di masa mendatang. Kesalahan tersebut tidak melulu yang berupa kegagalan, tapi juga sikap, cara mengontrol emosi, dan kebiasaanmu sehari-hari. Kalau kamu memperbaiki diri, hal-hal baik juga akan datang menghampiri hidup, dan pintu rezeki akan terbuka lebar. Sekarang saatnya luangkan waktu untuk evaluasi diri, lalu perbaiki satu persatu, dan pastikan kalau kamu menjadi pribadi yang lebih baik setelahnya. Karena mengandalkan berbagai sumber penghasilan. Orang kaya semakin kaya karena mereka tidak pernah puas dengan jumlah penghasilan yang diterima. Mereka berusaha untuk menambah pemasukan, seperti investasi. Tujuannya untuk menambah kekayaan maupun mengantisipasi ketidakpastian hidup di masa mendatang, sehingga hari tuanya menjadi menyenangkan. Hal yang sama juga terjadi untukmu. Manfaatkan setiap peluang yang ada untuk menghasilkan pundi-pundi tambahan, tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Ketujuh, mau menerima kritik. Tidak semua orang bersedia dikritik, tapi orang kaya dengan senang hati menerimanya. Kritik merupakan langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena dengan kritik kamu tahu letak kekuranganmu. Setelah mengetahui kekurangan tersebut, kamu akan berusaha memperbaiki kekurangan menjadi kelebihan. Jadi jangan pernah menutup diri terhadap kritik orang lain. Tanggapi kritik sebagai maksud baik seseorang agar kamu tidak sakit hati mendengar kritikan tersebut. Jauhi kebiasaan pikiran tertutup karena sifat ini malah membuatmu sulit berkembang. Itulah tadi kenapa gaya hidup bisa mempengaruhi kita. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.